Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sungguh Tuhan baik kepada kita. Dia karuniakan kepada kita kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita untuk kita dapat menikmati semua kasih karunia-Nya yang melimpah dalam kehidupan setiap kita. Dan kita bersama-sama mengawali hari ini dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Hari yang baru Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, rahmat yang baru, bahkan kami dapat menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Engkau berkati setiap kami Sobat Messenger, kami dapat mengawali hari kami dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Engkau berikan pengertian sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi satu panduan di dalam langkah kami sebagai murid Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang di perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-20 ayat ke-30 hingga ke-31. Injil Yohanes pasal 20 ayat ke-30 dan ke-31, demikian firman Tuhan. Dan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sekali lagi akan saya bacakan bagian firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah pembuat mujizat. Pembuat mujizat. Seorang pesulap yang terkenal, Harry Houdini, dia banyak menampilkan sulap tentang meloloskan diri dari berbagai belenggu yang dialaminya. Misalnya, dia kedua tangannya diborgol, setelah itu dia dimasukkan ke dalam karung. Karung itu diikat, dan kemudian karung itu dimasukkan ke dalam peti kotak, dan kemudian dikunci di sana. Tetapi pesulap Harry Houdini ini, dia tetap dapat meloloskan diri keluar dari peti, keluar dari karung, dan melepaskan borgol itu. Sehingga setiap penonton, mereka takjub, mereka kagum. Mereka beranggapan bahwa Harry Houdini ini memiliki kekuatan supernatural, sehingga dia dapat menampilkan sulap meloloskan diri dengan begitu spektakuler. Tetapi Harry Houdini sendiri mengatakan bahwa semua hal yang dia lakukan ada teorinya, ada triknya. Demikian juga dalam kehidupan kita sekarang ini.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita pernah melihat atau menonton acara-acara televisi yang menampilkan sulap-sulap yang hebat. Mereka bukan saja disebut sebagai pesulap, tapi magician. Mampu melakukan hal yang magic, yang ajaib. Contohnya kalau di Indonesia, Deddy Corbuzier. Atau Limbat dengan tampangnya yang menakutkan dan tidak pernah berbicara. Atau seorang perempuan, Secret Rihanna, yang penampilannya membuat kita menjadi bergidik, takut, mengerikan. Dan semua sulap, semua atraksi yang ditampilkan membuat kita menjadi takjub. Wow, hebat. Tetapi itu semua ada triknya. Itu semua ada teorinya. Dan mereka dikatakan hanya sebagai pesulap, bukan pembuat mujizat. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, ada acara televisi yang kemudian menyingkapkan rahasia dari pesulap yang besar. Bagaimana dapat menembus dinding? Bagaimana dapat membelah orang tetapi kemudian tetap utuh? Bagaimana memindahkan sebuah bangunan atau barang yang begitu besar ke tempat yang lain? Semua itu ada teorinya. Semua itu ada triknya. Dan para pesulap itu, mereka bukan pembuat mujizat. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Yohanes, murid Yesus Kristus, dia melihat sendiri secara langsung bagaimana Yesus adalah pembuat mujizat. Yesus banyak melakukan perbuatan-perbuatan ajaib selama perjalanan dengan para muridnya. Yesus menyembuhkan orang yang buta, bahkan buta sejak lahir. Yesus berjalan di atas laut, di atas air. Yesus meredakan badai dan gelombang yang hebat. Yesus dapat menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Bahkan Yesus dapat membangkitkan orang yang mati. Maka dikatakan ada banyak mujizat yang Yesus kerjakan, dan semua itu tidak dapat ditulis di dalam Injil Yohanes, di mana Yohanes menulis Injil ini kepada kita semua. Dan semua mujizat yang tercantum di dalam Injil Yohanes ini semua menunjukkan identitas Yesus sebagai Mesias, juru selamat manusia yang berdosa. Mujizat air menjadi anggur bukanlah sulap. Menyembuhkan orang yang lumpuh bukanlah sulap. Itu sungguh-sungguh terjadi karena mujizat Tuhan. Dan semua perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu memberikan satu tanda, satu bukti bahwa Yesus sungguh Mesias Anak Allah. Di dalam kitab Perjanjian Lama sudah diberikan tanda-tanda seorang Mesias, seorang juru selamat.
Dan tanda-tanda itu salah satunya adalah melakukan mujizat-mujizat yang besar. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, Yesus bukan saja dia sanggup membangkitkan orang yang mati, tapi Yesus Kristus sendiri bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Maka dia terangkat ke surga untuk memberikan kehidupan kekal, keselamatan kepada setiap kita manusia yang berdosa. Tidak ada pribadi yang lain di bawah kolong langit ini yang memiliki kuasa yang begitu hebat, yang begitu besar seperti Yesus. Kita dalam dunia ini acap kali ketika ada orang berbicara atau menawarkan barang, menawarkan sesuatu, usaha atau bisnis, begitu bombastis. Wah, ini punya keuntungan yang besar kalau kamu ikut usaha ini. Kamu akan berhasil kalau kamu mengikuti resep dari tokoh si A, si B, si C ini. Dunia ini penuh dengan penipuan, Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger. Tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita begitu menggiurkan, begitu menarik hati kita, sehingga acap kali kita kemudian menaruh percaya kepadanya. Tetapi kita kemudian tidak menjadi peduli bagaimana dengan kehidupan kita di dalam kekekalan. Kita tidak menjadi peduli bagaimana kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal di akhir kehidupan kita. Kita mengabaikan bahwa kita ada manusia berdosa yang layak binasa. Kita lebih fokus kepada apa yang dunia tawarkan ini. Kekayaan, nama besar, kuasa, pengaruh, popularitas. Dan kita menjadi tertarik ketika tawaran-tawaran itu datang kepada kita. Hari ini kita diingatkan kembali. Yesus pembuat mujizat adalah juru selamat, Mesias, manusia yang berdosa. Kita yang layaknya binasa, tetapi Yesus Kristus yang sanggup melakukan banyak mujizat, yang sanggup membangkitkan orang yang mati, yang sanggup mencelikkan mata orang yang buta, yang sanggup memulihkan orang yang lumpuh, yang sanggup meredakan badai, yang sanggup berjalan di atas air, yang sanggup untuk memulihkan orang yang sakit, orang yang kerasukan. Dia adalah Mesias yang mati di atas kayu salib, tapi kemudian bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Maka dia terangkat ke surga untuk menawarkan keselamatan kepada kita semua. Yesus sendiri berkata kepada setiap pendengarnya, apa gunanya kamu memiliki seisi dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawamu? Sia-sialah hidupmu. Tapi Allah yang setia, Dia menjanjikan kehidupan yang kekal, pengampunan dosa, apabila engkau menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, Sang Pembuat mujizat. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, inilah kesempatan kita sekarang ini untuk membuka hati kita kepada Yesus Kristus,
anak Allah yang ajaib itu. Mungkin kita kagum dengan pribadi-pribadi di dalam dunia ini atas kehebatan mereka, keterampilan mereka, atau kekayaan mereka, keberhasilan mereka. Tapi hidup kita ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Apakah kita mau binasa akibat dosa kita, atau kita memilih kehidupan yang kekal dengan Allah di surga? Apabila kita memilih untuk hidup kekal bersama Allah di surga, maka kita harus menurut iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan penipuan. Kami dapat melihat pribadi-pribadi yang hebat, pribadi yang sukses, yang berhasil, yang kaya dalam pandangan dunia ini. Tapi semua itu fana. Semua itu akan berakhir dengan sia-sia apabila kami tidak menaruh iman percaya kami kepada Yesus Kristus, Sang Pembuat mujizat, Juru Selamat kami, manusia yang berdosa. Mengucap syukur oleh anugerah Allah, setiap kami, Sobat Messenger, boleh menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ada satu jaminan pengampunan dosa, jaminan kehidupan kekal bagi setiap kami. Di tengah rupa-rupa dunia yang menawarkan kenikmatan gemerlapnya dunia ini, biarlah hati kami terus memandang tertuju kepada Yesus Kristus. Kami menyerahkan setiap kami, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, Tuhan tolong kami dalam kami menjalani setiap tugas, tanggung jawab dan peran kami sepanjang hari ini. Baik di tengah keluarga, tempat kami studi, tempat kami bekerja ataupun lingkungan kami dapat melaksanakan dengan sempurna, dengan tuntas, dengan baik, dengan pertolongan kasih karunia dari Tuhan. Tolong kami sebagai murid-murid Kristus, kami tidak larut terikut oleh arus dunia ini, tetapi kami terus berpegang teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkannya Tuhan, bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan sembuhkan, pulihkan kami. Kami yang berduka, bersedih, kami yang bimbang dan kesepian, Tuhan berikan penghiburan yang sejati dari Roh Kudus. Bagi kami yang harus menjalani kehidupan yang tidak mudah sekarang ini, melangkah dengan beban berat, Tuhan tolong kami, berikan kekuatan agar kami dapat memahami apa yang harus kami kerjakan, dan Tuhan Yesus akan memberikan kecukupan kepada kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap masyarakat Indonesia. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada kami di tengah berbagai dampak pandemi yang kami alami. Tuhan tolong kami, berikan hikmat di tengah himpitan ini. Kami dapat melihat kesempatan-kesempatan, kebaikan-kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Dan Tuhan membuka jalan untuk berbagai keberhasilan ataupun kecukupan
di dalam kehidupan kami. Ajar kami pula, gereja-gereja Tuhan, kami dapat melihat lingkungan sekitar kami dapat membantu, menolong, berbagi kasih kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya untuk aparat keamanan, TNI, Polri. Tuhan Yesus akan campur tangan di dalam setiap tugas tanggung jawab yang dijalankan oleh mereka. Kami menyambut Panglima TNI yang baru. Sungguh Tuhan juga berikan hikmat pertolongan kepada beliau, sehingga negara kami Indonesia ini terus berdaulat, ada keamanan, kenyamanan melalui setiap kebijakan yang diambil aparat keamanan TNI maupun Polri, sehingga setiap perkara di tengah bangsa dan negara kami ini mereka dapat dengan tegas memberantas segala kejahatan, ketidakadilan yang terjadi. Dan negara kami Indonesia ini lambat laun menjadi negara yang sejahtera, yang aman bagi setiap warga negara yang tinggal di dalamnya. Mari angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk kita terus setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan kita menjumpai ada pribadi-pribadi yang hebat, yang pandai, yang sukses, yang berhasil dalam pandangan dunia. Tapi bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia yang berdosa, hanya kepadanya lah kita mengandalkan, berserah, bergantung di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua.